Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya. Jadi ada beberapa faktor ya ketika orang bahagia teman-teman. Jadi bagi investor saham atau main saham, bahagia itu apa ya? Bahagia ketika kita memiliki sebuah saham yang bagus fundamentalnya, terus harga sahamnya pun juga tumbuh, dan tiap tahun rutin bagi dividen dan prospeknya ke depan itu bagusnya, itu bahagia. Dan jumlahnya besar teman-teman. Kalau jumlah kecil ya tetap bahagia, tapi bahagianya kecil. Nah, di video kali ini kita bahas ya, bahagia itu adalah ketika, nah ini menurut saya teman-teman, tapi teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar ya, adalah ketika kita memiliki saham Adaro 1 miliar. Nah, konsekuensi apa yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki saham Adaro 1 miliar dan bagaimana cara mencapainya. Nah, di video kali ini ya, kalau kita lihat di Adaro ini kan sempat naik juga ya di 2.800 sekian ya kalau nggak salah. 2.810, bahkan ini kalau tertinggi di trade harian itu bisa 2840 ya kalau saya nggak salah. Pada saat itu orang yang beli Adaro di harga bawah itu sudah bingung ya, dia mau jual atau ini sempat bingung ya, dia mau jual atau mau hold ya. Kalau hold berarti dia pengennya Adaro ini naik sampai 3.000, tapi ketika dia jual takutnya nanti naiknya, dan ternyata keputusannya salah. Ketika hold ternyata sahamnya turun lagi ya, mungkin dari floating profit 10% sekarang sudah 0 atau malah minus ya. Nah, ini bagaimana ya kalau kita berfokus pada jumlah lot yang kita koleksi, yang kita ingin capai, maka naik turunnya saham itu hal yang biasa teman-teman. Jadi justru ketika sahamnya itu turun, pada potensi kedepannya masih bagus, itu saat ini kita mau beli. Jadi itu. Dan terutama untuk investor-investor besar kan, mereka kalau mau beli kan nggak mau beli di harga atas kan ya, pasti dia mainnya di harga bawah ya. Nanti kalau sahamnya sudah naik lagi ya dia tahan dulu belinya, kemudian turun lagi. Nah, kalau kita lihat di perdagangan kemarin itu turnovernya berapa? 85 miliar ya. Jadi setiap hari itu mungkin sekitar 85 miliar. Kalau 85 miliar kita beli semua ya, harga sahamnya pasti naik. Makanya itu ditunggu turun dulu ya, turun kemudian dibeli, diborong. Nah, kita lihat kalau kita pengen mencapai 1 miliar ya, itu butuh berapa lot? Dibagi 2620. Butuh ini ya teman-teman, 381.000 lembar dibagi 100, 3.816 lot. Ini 1 miliar ya. Jadi kalau teman-teman beli saham Adaro 1 miliar itu cuma 3.800 lot. Jadi cuma naik 1 tik, mungkin malah nggak naik ini ya teman-teman. Coba nih lihat. Ini yang harga 2.620 ini ya kan, bit ya. Ini berarti kita antri dulu di sini kalau beli di 2620. Bisa dapat bisa enggak. Tapi kalau kita mau langsung HK atau beli di sebelah kanan ini ya 2630, berarti kita 2 tik naiknya. Jadi 450 lot, kemudian di 2640 ini
3.000 lot. Karena totalnya berapa? 3.800 lot. Nah, ini 3.500. Jadi ya masih di 2640 ini. Kecuali ada yang guyur lagi ya. Kalau ada yang guyur lagi, misalnya kita beli di 2630, 450 lot, kemudian ada lagi yang jual, ada lagi yang jual di harga situ, ya nggak naik-naik. Nah, kalau kita fokus di situ teman-teman, jadi apa yang akan kita dapatkan ya dengan 3.816 lot ini, taruhlah kita bagi ya 3816 ya, 3816 dibagi 12. Maka dalam tiap bulan kita membeli saham Adaro ini 318 lot. 318 itu kali berapa ini sekarang? 2620 kali 100. Nah, tiap bulan kita beli 83 juta. Atau kita bagi lagi menjadi mungkin 10 tahun ya. Bagi 10 tahun berarti ini dibagi 10 ya. Nah, tiap bulan 8 juta. Jadi kalau kita tiap bulan 8 juta itu, maka kali 12 sudah berapa ini? Nah, kali 10 ini sudah 1 miliar. Di 10 tahun. Nah, kalau teman-teman dengan metode menabung seperti itu tidak tidak menghitung dividen yang didapat ya. Tapi kalau misalnya nanti dibagi dengan ditambah dividen yang didapat ya, misalnya ketika saham Adaro kita dapat dividen, kemudian kita belikan lagi sahamnya, taruhlah dividennya itu ini ya 15%. Berarti kan kalau kita dalam 1 tahun bisa menabung 100 juta, ini kita dapat 15%. Berarti kan dapat 15 juta. Berarti tahun pertama sudah dapat 115 juta, ya kan? Nah, nanti tahun kedua digulung lagi, dapat lagi, digulung lagi. Nah, ini lebih cepat kalau di model seperti itu. Apalagi kalau teman-teman modalnya lumayan, misalnya modal awal 250 juta. Ya, ini udah lumayan teman-teman. 250 juta kali 15%, udah ditambah 37, ini tambah 250 juta, udah 287 juta. Kali 15% lagi, oh udah 43, tambah 380 juta, udah 420. Cepet banget teman-teman. Jadi kita fokus di jumlah lotnya saja. Ketika suatu saham itu turun, kita tambah muatan. Nah, kalau turun lagi bagaimana? Ya, kita kalau ada dana kita ambil, tapi kalau nggak ada ya udah biarin aja. Karena ini saham bagus. Walaupun saham ini dibiarkan saja, dia tiap tahun sudah dapat dividen ya minimal 15% ya. Kalau ini ya coba tahun 2000 yang kemarin ya, bulan Mei dan Desember tuh dividennya 400 dibagi harga saham 1 tahun yang lalu berapa, coba kita cek. Harga saham yang lalu 276 2766 ya, 2766. Ini 14%. Nah, kalau saham. Tapi kalau kita belinya pas saat turun ini ya, setelah kumdit, ini kan di 2040. Nah, ini cuma lebar teman-teman. 400 dibagi 2040, 19%. Nah, ini kan cukup besar. Apalagi kalau nanti lagi dapat ya. Dari 9, begitu dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di bawah. Ya udah, kita fokus di situ saja. Nah, tinggal dananya teman-teman disesuaikan saja. Kalau sudah punya 1 miliar ya sudah, targetnya dinaikkan ya, jadi misalnya 10 miliar atau 20 miliar. Kenapa sama Adaro? Apakah dia bisa bertahan sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Ya saya pikir masih bisa ya. Sama Adaro ini kan
saham yang cukup prospek ya. Terus batu bara itu walaupun banyak isu yang mau ditinggalkan, tetapi kita lihat aja lah, perang Rusia Ukraina kemarin itu kan levelnya tuh cuman Eropa aja ya, dan kecil ya. Ternyata imbasnya ke banyak negara, dan mereka akhirnya membutuhkan batu bara ya, bahan bakar yang paling murah dibandingkan dengan yang lain. Dan akibatnya harga batu bara naik sampai $450. Nah, sekarang harga batu bara tinggal 130-an ya kalau nggak salah, coba cek. Oh, $145 ya. $145 untuk kontrak Mei ya. Kontrak apa ini? Agustus sih malah. Kontrak Agustus $145. Kalau April $129, Mei $135. Jadi ini kecenderungannya sudah mulai naik teman-teman. Jadi kemarin tuh cuma berkisar di $120, ini sudah $145. Jadi belum lagi nanti kondisi perang Teluk misalnya ada semakin tegang, terus ya bisa jadi ini harga batu bara akan naik lagi. Dan kita lihat aja ini IPS-nya ini ya. IPS-nya walaupun turun tapi dia masih di atas tahun 2021, jadi masih bagus. Oke ya teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Dengan catatan teman-teman memilih satu saham yang fundamentalnya bagus, terus bagi dividen juga, dan sahamnya itu harus untung, perusahaannya harus untung. Kalau perusahaan rugi ya janganlah, mending jual aja ya. Kalau kita pegang suatu perusahaan yang rugi terus harga sahamnya juga turun, tuh mending jual aja sebelum nanti terjebak ya. Banyak teman-teman yang terjebak di Kuto, kemudian Bumi, itu kan banyak juga yang terjebak di situ. Friend ya, banyak lah. Jadi harus hati-hati memilih saham. Fokus saja di satu saham. Begitu harga sahamnya turun, beli lagi. Kalau enggak ya sudah, tunggu aja. Jadi fokus menambah jumlah lot kita di suatu saham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.